Saudara, 3 perwira polisi yang termasuk dalam 7 tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hingga kini masih menunggu sidang etik. Direncanakan digelar pekan lalu, namun sidang etik tak kunjung dilakukan. 4 dari 7 tersangka yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang etik. Namun, 3 tersangka lainnya hingga kini belum jelas nasibnya. Sidang etik ketiganya yang sedianya digelar pekan lalu, nyatanya belum juga dilakukan. Ketiga polisi ini adalah Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Bagaimana peran mereka hingga terseret kasus Sambo? Brigjen Hendra Kurniawan sudah mendapat sorotan sejak awal kasus kematian Brigadir Yosua. Ia diduga mengintimidasi keluarga Yosua dengan melarang membuka peti jenazah Yosua. Hendra dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Biro Paminal 2 hari setelah dinonaktifkannya Sambo, tepatnya 20 Juli 2022. Hendra dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke pelayanan markas Yanma Polri bersamaan dengan Sambo pada 4 Agustus 2022. Belakangan bahkan terungkap Brigjen Hendra diduga menggunakan pesawat jet pribadi saat mengunjungi keluarga Yosua di Jambi pada Juli lalu. Kompolnas beranggapan penggunaan jet pribadi masuk ke ranah pelanggaran kode etik. Diharapkan dalam sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan nanti bisa mengungkap fakta-fakta terkait penggunaan jet pribadi. Terkait dengan penyewaan jet itu tentu akan menjadi terang ketika itu ada dalam proses pemeriksaan kode etik. Tapi sementara ini kami dalam pantauan belum bisa menyimpulkan bahwa dugaan penggunaan jet pribadi dalam pengantaran jenazah almarhum itu ada kaitannya dengan 303. Tapi sementara lebih pas catatan kami itu ada pada pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, yang sementara ini kita tunggu kapan sidang kode etik profesinya. Mudah-mudahan itu menjadi fakta-fakta yang disangkakan terkait dengan penggunaan. Apakah penggunaannya itu dibenarkan atau tidak kalau memang ada dugaan penggunaan jet pribadi. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, ada AKBP Arif Rahman yang terseret kasus Sambo karena diduga menyalin keterangan saksi ke berita acara pemeriksaan. Ia juga menyusun berkas laporan pelecehan Putri Chandrawati yang pada akhirnya dihentikan penyidikannya oleh Mabes Polri karena tidak ditemukan unsur pidana. Wakil Kepala Detasemen Wakaden B Biro Paminal Propam Polri ini akhirnya dicopot dari jabatannya dan turut dimutasi ke Yanma Polri per 4 Agustus 2022. Selanjutnya ada AKP Irfan Widianto. Dalam kasus ini berperan sebagai orang yang mengumpulkan CCTV di sekitar TKP Duren 3. Menjabat sebagai Kasubnit 1 Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Bareskrim Polri. Perwira pertama Polri peraih penghargaan Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol 2010 ini dicopot pada 22 Agustus 2022. Entah apa alasan Polri belum menggelar sidang etik ketiganya. Namun, selain di sidang etik, berkas perkara kasus perintangan keadilan dengan 7 tersangka ini sudah diterima Kejaksaan Agung. Di sisi lain, Komisi Kode Etik Polri saat ini justru hanya menggelar sidang etik terhadap sejumlah polisi yang dinilai tidak profesional serta bukan termasuk pelanggaran berat. Seperti sidang etik terhadap mantan anak buah Sambo Ibtu Januar Arifin pada Selasa kemarin. Ibtu Januar diduga melakukan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang KKEP terduga pelanggar Ibtu JA dilaksanakan hari ini Selasa 20 September 2022 di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang etik terhadap Bribtu Sigit Mukti Hanggoni. Bribtu Sigit disanksi demosi atau turun jabatan selama 1 tahun. Komisi Kode Etik Polri juga sedianya menggelar sidang terhadap mantan Kasubdit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Ibda Arsyad Daifa pada 16 September lalu. Namun sidang ditunda karena saksi kunci yakni AKBP Arif Rahman Arifin sakit. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi terkini dari sidang etik polisi yang terseret kasus Sambo. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Putu, siapa polisi yang hari ini dijadwalkan menjalani sidang etik? Karena kemarin kan anak buah Sambo, Ibtu Januar Arifin sudah menjalani sidang etik. Lalu bisa dibahas juga sebenarnya hasilnya apa, lalu sanksi yang dijatuhkan apa, Putu? Ya, selamat siang Pak Sekali dan juga saudara. Betul, hari ini dilakukan lagi sidang etik, tetapi memang bukan berkaitan dengan obstruction of justice, melainkan sidang etik terkait dengan ketidakprofesionalan. Apa perannya dan siapa juga namanya, ini nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Kabak Humas, atau maksud kami Kabak Penum Humas Polri. Nanti lebih lengkapnya terkait dengan apa saja, kemudian pasal-pasalnya apa saja, karena memang secara detail ini belum disampaikan. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan sidang dari Ibtu Januar Arifin yang digelar kemarin, ini juga merupakan anak buah Sambo. Ini juga sudah selesai, kemarin dilaksanakan sidangnya, dan nanti juga sanksinya ini akan disampaikan oleh Kabak Penum Nurul Arifin, yang akan juga menyampaikan apa saja sebetulnya sanksi-sanksinya dan juga bagaimana keputusan dari Komisi Sidang Etik Polri. Kalau kita berbicara soal nama dari Ibtu Januar Arifin sendiri, memang ada sejumlah hal yang disampaikan, baik itu sebelum persidangan ataupun juga ketika persidangan etik ini berlangsung dan dikonfrontasi juga langsung dengan sejumlah saksi, di mana peran dari Ibtu Januar Arifin ini adalah disebut tadi melakukan interogasi kepada Barada Eliezer, kemudian juga Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Lalu kesaksian-kesaksian itu ditulis dalam BAP. Selain itu juga menghadiri prarekonstruksi, ada 2 lokasi, mulai dari prarekonstruksi pertama di lantai 7 Biro Paminal, kemudian yang kedua adalah prarekonstruksi yang digelar di Duren 3. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana kemudian saksi-saksi yang dihadirkan, ini juga ada beberapa pihak, dan tentu saja ini tujuannya adalah untuk mengkonfrontasi kesaksian-kesaksian yang nantinya akan disamakan juga dengan beberapa pihak yang terduga melanggar etik ataupun juga tersangka-tersangka yang melakukan obstruction of justice atau upaya untuk menghalang-halangi proses persidangan ataupun juga menghalang-halangi proses penyidikan dari pembunuhan Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Dan tadi juga sempat disampaikan sedikit Pak Sekali dan juga saudara, dalam persidangan hari ini yang tadi belum disampaikan siapa namanya, tetapi ada 1 orang yang nantinya akan disidang etik terkait dengan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Nanti akan ada kurang lebih 5 orang saksi yang dihadirkan, baik itu secara langsung ataupun juga secara daring. Nanti akan menyampaikan bagaimana kemudian kronologi, kemudian juga kesesuaian fakta ataupun juga pernyataan dari pihak yang disidang atau terduga pelanggar. Dan kami masih menanti karena rencananya nanti Kabak Penum dari Humas Mabes Polri sendiri ini akan menyampaikan, karena tadi ada beberapa perubahan sedikit, di mana kalau biasanya kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan ini bisa bertanya secara langsung, tetapi selama beberapa hari ini memang bentuknya ini dipersiapkan terlebih dahulu, baru nanti akan disampaikan kepada publik, dan kami masih menunggu, rencananya siang ini akan disampaikan kepada publik, Pak Skalis. Lalu Putu, kapan sidang etik untuk 3 tersangka obstruction of justice yang termasuk mantan Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan yang juga jadi salah satu saksi kunci dalam kasus kematian Brigadir Yosua? Nah, ini yang kemudian menarik ya Pak Skalis dan juga saudara, karena kita tahu ada 7 tersangka yang di sidang etik karena melakukan obstruction of justice, di mana sampai dengan hari ini baru ada 4 orang yang menjalani sidang dan juga mendapatkan putusan, meskipun 3 diantaranya ini masih dalam proses banding. Sementara 1 lainnya yakni Irjen Verdi Sambo sendiri yang menjalani sidang pertama diputuskan PTDH, kemarin juga sudah melakukan upaya banding tetapi ditolak, sehingga keputusan dari majelis ataupun juga komisi ini masih sama, yaitu PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat. Sementara yang 3 lainnya ini masih menunggu bagaimana kemudian proses banding, dijadwalkan kapan dan bagaimana nanti prosesnya. Untuk 3 lagi terduga obstruction of justice ini memang sampai dengan saat ini belum ada kapan sebetulnya akan disidang dan mengapa seolah-olah lama begitu. Karena kalau saya mengutip bagaimana kemudian pernyataan dari IPW sendiri ini juga
menyoroti, Kompolnas juga menyoroti mengapa kemudian sisa dari terduga pelanggar obstruction of justice ini tidak kemudian dimulai sidangnya. Salah satunya adalah Hendra Kurniawan yang ini juga menjadi sorotan publik karena sebelumnya ketika kasus Brigadir Yosua Huta Barat ini naik ke permukaan, nama Hendra Kurniawan ini juga muncul ke publik begitu karena memang sebelumnya bertemu langsung dan juga diduga melakukan upaya untuk menghalang-halangi agar keluarga tidak membuka peti jenazah dari Brigadir Yosua. Nah, tadi baru saja mendapatkan informasi dari Kadif Humas Mabes Polri yang menyampaikan karena ada salah satu pihak atau saksi kunci juga yang masih sakit sampai dengan saat ini dan belum diketahui karena memang membutuhkan pernyataan dari pihak dokter terkait apa sakitnya dan bagaimana penanganannya, apakah harus operasi, apakah harus rawat inap. Nah, ini yang belum diterima oleh Polri sampai dengan saat ini, tetapi karena masih sakit belum bisa menjalankan proses persidangan sehingga sidang dari Brigjen Hendra Kurniawan yang tadinya ini sebetulnya sudah sempat dijadwalkan minggu kemarin batal pindah ke minggu ini. Kemudian yang seharusnya minggu ini juga kembali diundur Paskalis dan juga saudara. Rencananya pekan depan jika memang tidak ada halangan ataupun juga tidak ada lagi kondisi-kondisi seperti ada saksi yang sakit ataupun kendala-kendala lainnya, sidang ini akan dilanjutkan. Termasuk juga untuk beberapa tersangka obstruction of justice yang lain. Tadi disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo bahwa sampai dengan saat ini untuk Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian AKBP Arif Rahman Arifin yang diduga memiliki peran menyalin kesaksian ke BAP, kemudian juga ada AKP Irfan Widianto, ini merupakan bagian dari Barreskrim Polri, ini diduga melakukan proses pemindahan dan juga mengatur soal CCTV, berkaitan dengan CCTV ini nantinya akan dilanjutkan proses persidangannya. Jadi sorotan publik pertanyaan adalah apakah kemudian ada upaya dari Polri ini untuk menunda-nunda karena 4 orang sudah disidang, sementara 3 lainnya belum dan diantara itu diisi dengan sidang-sidang etik sedang sampai dengan ringan yang di luar obstruction of justice. Tadi disampaikan dengan tegas oleh Kadif Humas bahwa sebetulnya tidak ada upaya tersebut, bagaimana kemudian memang kendalanya adalah di pemberkasan dan juga ada satu saksi yang sakit. Jadi kita masih menanti dan kita memantau terus Paskalis dan juga saudara pernyataan dan juga sikap dari Polri, apakah kemudian betul jika tidak ada halangan dan tidak ada lagi berkas-berkas yang harus kemudian dipenuhi, apakah nanti proses persidangan ini bisa segera selesai? Karena di satu sisi juga Paskalis dan juga saudara tidak hanya dari segi etik saja, kalau memang ditemukan adanya pelanggaran berupa pidana, berkas-berkas ini juga nantinya akan secara paralel ini ditindaklanjuti untuk ditangani bagaimana kemudian penanganan pidananya. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Ibu Tutrisnanda, terima kasih melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.